Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Hairani, guru biologi di SMA Negeri 1 Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Praia Barat pada kelas 10-8 untuk materi replikasi virus dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Mahasaraswati siap untuk membentuk sumber daya manusia yang handal serta mandiri dalam kontribusinya bagi pembangunan bangsa dan negara. Untuk memenuhi tujuan tersebut, Universitas Mahasaraswati selalu berusaha memberi yang terbaik dari segi tenaga pengajar, infrastruktur, serta teknologi demi menunjang kualitas pengajaran yang baik. Struktur di dalam badan organisasi Universitas Mahasaraswati terpatri dan dijabarkan secara jelas, sehingga masing-masing bagian memiliki peran yang sangat vital dalam operasional universitas dalam usahanya mengabdi serta profesional di bidang pendidikan. Bersama Universitas Mahasaraswati, kita wujudkan pembangunan sumber daya manusia yang handal dan mandiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ada yang tidak hadir teman-temannya? Ya, Ibu absen dulu ya. Adrian, Ahmad Rustam, Ahmad Zikri, Amir, Alfian, ada. Baik, sudah siap untuk belajar? Masih tetap semangat? Semangat ya. Ya, silakan buku kemudian bolpennya silakan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai ke materi pembelajaran. Akan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, berdoa dalam hati, ulang. Berdoa selesai. Di materi kita sebelumnya adalah kita sudah membahas tentang materi ciri-ciri virus. Kemudian selain daripada ciri-ciri virus juga sudah kita bahas tentang cara pencegahan, kemudian cara penularan daripada virus corona. Satu orang silakan angkat tangan, siapa yang bisa menjelaskan tentang cara penularan daripada virus corona? Silakan. Ya, Restu.
Penularan dari virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona itu bisa melalui sentuhan kulit, air liur, dan melalui interaksi Iya. sosial. Ya, terima kasih jawabannya Restu. Betul sekali ya. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, itulah materi kita yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan beralih atau akan membahas materi tentang replikasi virus. Replikasi virus itu artinya sama dengan reproduksi atau perkembangbiakan virus. Yang kita ketahui di sini adalah kalau di manusia maupun pada tumbuhan, yang kita ketahui reproduksi itu bisa secara reproduksi seksual maupun aseksual. Sangat berbeda halnya di replikasi atau perkembangan virus. Baik. Nah, pemantiknya silakan diperhatikan. Jadi, apa perbedaan virus COVID-19 dan virus komputer? Itu ya, itu pemantiknya. Atau virus cinta. Ya, sangat berbeda sekali ya. Virus cinta sangat berbeda dengan virus yang kita rasakan ya. Kemudian misalnya juga virus juga dikatakan benda hidup maupun benda mati. Nanti itu kita akan bahas. Kemudian siapa yang pernah terkena flu? Jadi nanti kalau flu itu adalah disebabkan oleh adanya virus. Sering sekali kita permasalahkan tentang pengaruh flu itu disebabkan oleh cuaca misalnya, karena saat ini rawan sekali dengan hujan. Ini sekarang musim hujan, ketika kita bermain hujan sering sekali kita jangan main hujan nanti kalian flu, seperti itu ya. Benar? Ya, itu adalah ada juga keterkaitannya dengan virus. Kemudian silakan satu orang untuk dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Lalu Ferry silakan dibacakan. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan replikasi atau reproduksi virus melalui kajian literatur dan menyimak video. Poin kedua, peserta didik mampu menganalisis cara penularan dan pencegahan virus melalui kajian literatur dan menyimak video. Baik, terima kasih lalu Ferry. Inilah tujuan daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang replikasi virus. Baik, silakan diperhatikan sebelum kita mulai. Jadi nanti di kegiatan kita di sini nanti ada 3 aspek penilaian yang akan Ibu nilai untuk perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah tentang penilaian sikap. Nanti akan Ibu nilai sikap kalian dengan menggunakan jurnal penilaian sikap ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian kognitif, atau artinya adalah tentang penilaian pengetahuan kalian. Bagaimana pengetahuan kalian tentang menyampaikan isi dari bahan presentasi kalian dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti penilaian keterampilan itu Ibu akan ambil juga ketika kalian terampil dalam berdiskusi, kemudian menyelesaikan suatu masalah dalam proses diskusinya dan lain sebagainya. Itu adalah penilaian yang akan Ibu ambil dari tahap pembelajaran ini. Baik, sebelum kita ke kegiatan inti, Ibu akan membagikan pretest. Artinya ini adalah soal sumatif. Silakan kalian jawab. Waktunya terbatas. Silakan langsung dijawab saja ya. Baik, waktunya habis. Silakan dikumpulkan.
Minta tolong ketua kelas untuk mengumpulkan di deretannya. Terima kasih ya. Baik. Sudah semua? Baik, berikutnya adalah kita masuk ke kegiatan inti. Jadi kita akan membahas tentang replikasi virus. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kenapa virus itu bisa dikatakan benda mati dan bisa juga dikatakan benda hidup? Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, baik. Jadi dikatakan benda mati karena bisa dikristalkan, dan dikatakan benda hidup karena bisa bereplikasi di bagian tubuh inang, sehingga bisa dikatakan kalau virus itu bisa peralihan dari benda mati dan juga benda hidup. Baik, kemudian nanti juga di pembahasan tentang replikasi virus ada istilah dari proses dari daur litik dan juga daur lisogenik. Nanti akan kalian pelajari sesuai dengan akan Ibu bagikan bahan ajarnya ya. Baik, kemudian kira-kira yang menyebabkan kita flu itu apa? Virus. Apa nama virus yang berada di penyakit flu? Jadi sama ya, nama virusnya adalah virus influenza. Itu adalah nama virusnya. Baik, kemudian Ibu akan bagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Ya, jadi nanti kelompok 1 silahkan di kelompok duduknya Ferry, kemudian kelompok 2 silahkan di kelompok duduknya Adrian, kelompok 3 di bagian tempat duduknya Baik Nisa, kelompok 4 gabung di sini ya. Muahidah bisa pindah ke sini. Ya. Ya, silakan bisa mengatur tempat duduknya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajarnya. Ini LKPD-nya. Kemudian ini bahan ajar. Ya. Baik, silakan diperhatikan. Jadi nanti sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menayangkan video. Jadi video ini adalah terkait tentang daur litik dan daur lisogenik, yaitu tentang replikasi virus. Nanti di bagian video ini silakan bisa dicatat poin-poin penting yang ada di bagian video yang terkait di pertanyaan yang ada di LKPD kalian ya. Silakan diperhatikan.
C. Reproduksi virusan. Virus disebut juga parasit obligat intraseluler. Hal ini membuat replikasi virus atau reproduksinya. C. Reproduksi virusan. Virus disebut juga parasit obligat intraseluler. Hal ini membuat replikasi karena virus tidak dapat bereplikasi tanpa sebuah inang. Setiap virus yang spesifik, tetapi virus hanya mampu bereplikasi pada sel. Inangnya sendiri bisa berupa serangga, tumbuhan, bakteri, atau manusia. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang dua jenis siklus replikasi virus. Yang pertama ada siklus lidik dalam serangga, tumbuhan, bakteri, atau manusia. Oke, sekarang kita akan berbicara tentang dua jenis siklus replikasi virus sangat selektif. Yang pertama ada siklus lidik. Virus sangat selektif. Keadaan menempel pada sel inang menggunakan apel pada membran inang. Proses ini disebut absorpsi. Kemudian virus menyembunyikan atau menginjeksi dan melakukan penetrasi DNA atau RNA-nya, tergantung jenis materi genetik apa yang dimiliki si virus. Selanjutnya, DNA sel inang akan berusaha hidrolisis. Virus akan mengambil alih sel dan mensintesis genom dan protein yang dibutuhkan oleh virus. Lalu, virus menduplikasi DNA menggunakan komponen yang didapat dari sel inang. Tahap selanjutnya adalah perakitan atau eklipase. Protein akan membentuk struktur kepala, ekor, dan stratum ekor. Genom virus akan dikemas di dalam kepala kapsid. Setelah semua komponen virus terbentuk, sel bakteri akan hancur dan pecah atau krisis. Krisisnya sel bakteri merupakan tahap terakhir dari jatuh virus. Kemudian virus baru keluar dan mencari inang. Baik, itu adalah tayangan videonya. Sekarang silakan memperhatikan LKPD-nya ya. Jadi nanti yang pertama silakan tulis nama kelompok, kemudian kelompoknya itu yang pertama. Kemudian di LKPD juga sudah ada tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Kemudian silakan dibaca juga dan dipahami petunjuk daripada LKPD-nya, sudah ada ya. Kemudian di sana juga sudah ada landasan teori terkait dengan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Dan silakan kalian menjawab dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Silakan waktunya berdiskusi sudah bisa dimulai. Bagaimana kelompok 2? Ya. Sudah? Ya. Kelompok 4 bagaimana? Ibu aman, Bu, lancar. Nah, ya. Pengerjaan, Ibu. Amir. Aman? Diskusinya sudah selesai dan sekarang kita ke tahap
mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu dalam bentuk presentasi ke kelompok. Karena hari ini adalah tanggal 4, jadi Ibu persilahkan kepada kelompok 4 sebagai penampil pertama. Silakan maju kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di LKPD tentang aplikasi virus. Saya persilakan kepada Pak Dedi. Ya, itu perkenalkan, nama saya Rizal Daniel. Saya Ferry Kawan. Halo, saya Ismail Putri. Ya, persilakan kepada Pak Dedi. Oke, langsung saja. Pertama, tahap reproduksi virus. Yang pertama adalah siklus litik. Siklus litik itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, absorpsi virion atau partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik sel inang menggunakan serabut ekor. Yang kedua ada penetrasi selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya ada sintesis atau aktivasi DNA sel inang dihidrolis dan dikendalikan oleh materi genetik virus untuk membuat asam nuklear atau salinan genom dan protein komponen virus. Selanjutnya pematang atau hasil sintetis berupa asam nukleat dan protein diralut menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion baru. Selanjutnya ada terakhir ada lisis, yaitu setelah berbentuk virion baru, virus menghasilkan lisozim, yaitu enzim perusak dinding sel inang. Rusaknya dinding sel inang menyebabkan terjadinya osmosis ke dalam sel inang sehingga sel inang membesar dan akhirnya pecah. Partikel virus baru yang keluar dari sel akan menyerang sel inang lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian literatur dengan menyimak video tadi, adapun cara virus menular atau menyebar ke masyarakat, yang pertama ada droplet, yaitu cairan yang keluar dari saluran pernapasan, misalkan di manusia itu hidung dan lain sebagainya. Yang kedua melalui kontak fisik. Melalui kontak fisik ini seperti kita ketahui bersama bahwa ada virus beberapa tahun lalu yaitu COVID-19 yang cara penularannya melakukan kontak fisik. Yang ketiga melalui permukiman yang terkontaminasi. Yang dimaksud melalui permukiman yang terkontaminasi ini adalah buruknya lingkungan yang ada di masyarakat yang menyebabkan terciptanya virus tersebut. Selanjutnya yang nomor 4 ada ruang dan ventilasi yang buruk. Ruang dan ventilasi yang buruk ini maksudnya tidak adanya ventilasi siklus udara berganti yang menyebabkan saluran pernapasan terinfeksi. Gitu. Sekian dari kelompok kami. Oke, mungkin ada yang bisa ditanya? Silakan, mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Baik, saya ingin bertanya, sebutkan ciri-ciri umum virus. Oke, ciri-ciri virus yang membedakan dari makhluk lain itu yang pertama, virus bersifat aseluler atau tidak memiliki atau bukan merupakan sel. Yang kedua, virus tidak memiliki sitoplasma dan organ
organel sel. Yang ketiga, virus hanya memiliki satu jenis asal nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Yang selanjutnya, 4, virus membutuhkan sel inang karena virus hanya dapat hidup dan memperbanyak dirinya di dalam sel-sel hidup sehingga dinamakan parasit intraseuler obliga. 5, virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme atau penghidupannya. 6, virus hanya dapat memproduksi materi genetiknya, sedangkan selubung protein dan struktur lainnya diperoleh dari sel inang. Oke, selanjutnya yang terakhir, virus dapat dikristalkan atau seperti benda tak hidup. Itu yang jawaban dari kelompok 4. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Bisa ditutup. Oke, sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Sesita. 3 ini merupakan interaksi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi, sehingga sel inang akan pecah, krisis dan mati. Siklus litik terdiri atas 5 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, perakitan, dan lisis. Siklus yang kedua, siklus lisogenik. Siklus ini merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyusupan materi genetik virus pada materi genetik inang. Siklus lisogenik tidak melibatkan proses penghancuran atau pembagian sel inang. Replikasi virus secara lisogenik terdiri atas absorpsi, tahap penetrasi, tahap integrasi, tahap multiplikasi sel inang. Sekian materi dari kelompok saya, dan silakan langsung saja ke sesi tanya jawab. Yang dimaksud dengan tahap adsorpsi. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Tahap ini adalah tahap adsorpsi. Adsorpsi merupakan tahap menangkapnya virus pada sel inang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virus pada sel inang. Absorpsi terjadi karena virus dalam hal ini yaitu bakteriofag memiliki serabut ekor yang akan menempel pada bagian reseptor spesifik inang. Reseptor spesifik sel inang. Reseptor merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat dikenali oleh virus. Baik, gimana? Sudah? Ya. Baik, itulah presentasi dari hasil diskusi kami dan menyimak video. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf untuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk replikasi virus itu sendiri di sini ada siklus litik dan juga siklus lisogenik. Di mana untuk di siklus litik itu ada tahapan-tahapannya. Misalnya yang pertama adalah tahapan absorpsi, kemudian tahapan penetrasi, kemudian yang ketiga adalah tahapan sintesis, tahapan perakitan, dan baru kemudian adalah tahapan lisis. Kemudian bagian daripada selain litik itu adalah ada lisogenik. Di sini lisogenik itu merupakan mekanisme replikasi virus melalui penyisipan materi genetik virus pada materi genetik inang. Kemudian baik, berikutnya Ibu akan bagikan soal formatifnya.
Jadi ini adalah bentuk soal post testnya, karena tadi di awal sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita sudah Ibu bagikan tentang pretestnya. Sekarang adalah bagian post testnya. Jadi nanti akan Ibu bandingkan seberapa jauh perbedaan perolehan nilai kalian ketika pre dan post, ya, ketika sebelum kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi dan setelah penyampaian materi. Silakan dijawab. Minta tolong Restu ke belakang temannya. Langsung dijawab ya. Waktunya terbatas, jadi silakan langsung dijawab. Ketua kelas minta tolong untuk mengambil jawaban dari temannya. Silakan semua mengumpulkan post testnya di ketua kelas. Terima kasih, bisa duduk kembali. Sebelum kita akhiri, jadi akan Ibu bagikan sejenis refleksi. Ya, nanti kalian bisa catat-catat saja refleksinya. Post-test nanti ada kesimpulan baru penutup dan saran. Silakan dijawab. Waktunya 2 menit saja. Langsung bisa jawab kayak dulu. Silakan langsung dijawab. Baik, silakan minta tolong ke ketua kelas dan Nisa untuk mengumpulkan. Ya, semua mengumpulkan di ketua kelas, silakan. Ya. Baik, masih semangat? Masih semangat. Ya. Jadi sebelum kita akhiri perjumpaan atau materi kita di hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Yang bisa menyimpulkan, silakan Ibu persilakan untuk maju ke depan. Satu orang, ya, silakan Restu. Oke, kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran pada hari ini yaitu virus itu bisa dikatakan sudah mati karena virus itu bisa dikristalkan.
Dan virus juga bisa dikatakan benda hidup karena dia melakukan reproduksi. Itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, sangat betul sekali ya, tepat sekali untuk teman kalian Restu menyimpulkan untuk materi kita hari ini tentang replikasi virus. Jadi virus itu bisa dikatakan benda mati dan juga benda hidup. Karena dikatakan benda mati karena bisa dikristalkan, dan juga dikatakan benda hidup karena bisa memperbanyak diri. Artinya di sana bisa replikasi atau reproduksi di dalam tubuh inang. Baik, untuk diingat, materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah tentang bioteknologi, yaitu dengan topik nanti yang akan kita bahas adalah bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Silakan nanti bisa dibaca materinya sebelum kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Baik, Ibu akhiri perjumpaan kita di hari ini, dan Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sebelum kita tutup, silakan Ibu persilakan Ketua Kelas untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Dan Ibu akhiri, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.